Jadi langsung saja kita add model. Kemudian kita browse file tagline-nya, kita pilih yang pondasi 2 ya. Nah, setelah itu kita untuk scale-nya kita 1:1 dulu. Kalau nanti misalkan ternyata scale-nya berbeda, nanti ada cara tersendiri ya untuk mengatur scale-nya di tagline-nya. Terus ini sudah kosongkan semua. Setelah itu baru kita add mode. Sebentar. Oh ya, ini langsung kita add model. Expand. Nah, ini sudah saya masukkan. Nah, nanti baru kita cek ukurannya ya, teman-teman. Kita Ctrl P. Nah, di sini di reference model ini kita bisa membuat new group. Jadi misalkan di sini saya akan membuat khusus denah ya. Nah, di denah fondasi ini bisa saya klik 2 kali di sini. Nah, ini bisa saya pindahkan ke denah untuk grupnya. Baru saya modify. Tadi add model itu di reference model ini. Kemudian ada add model. Nah, di sini ya. Jadi di set pane ini, di bagian pinggir ini ada reference model. Nah, kemudian di sini ada add model. Nah, kemudian pilih file AutoCAD-nya yang denah fondasi 2. Nah, kemudian setelah itu kita add model. Nanti baru muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini saya buat new group, namanya denah. Nanti denah fondasi ini bisa klik 2 kali, bisa dipilih yang denah, ya, bisa dipindahkan di yang denah. Atau enggak, ketika add model ini, di sini ada grup. Nah, di grup bisa pilih yang denah. Ya, nanti otomatis dia akan masuk ke grup yang denah. Terus, untuk mengatur skalanya, di tagline-nya itu ada scale. Nah, reference model scale ini harusnya sudah tersedia sih di Tekla. Kalau misalkan belum tersedia, teman-teman bisa download di Tekla Warehouse. Itu ada juga gratis. Nah, reference model ini cara gunainnya adalah kita klik 2 kali reference modelnya sampai muncul nah tanda seperti ini. Kemudian pilih file cat-nya ya. Nah, habis itu di sini ada saya mau menentukan titik sini sampai titik sini itu 8.000. Nah, di sini saya ketik 8.000. Kemudian oke. Okay. Nah, di sini harusnya udah berubah. Kalau misalkan skalanya, karena ini skalanya sudah sesuai, jadi ya perubahannya sedikit atau tidak terlihat ya. Tapi kalau skalanya mungkin berbeda, bisa jadi dia berubah. Kita bisa cek juga panjangnya ya, apakah sudah sesuai. Ya sudah sesuai ya, kurang lebih hampir nggak sesuai. Tinggal nanti mungkin saya akan meletakkan ini, cat-nya ini saya klik kanan, move. Ini saya letakkan di bagian sini ya, paling ujung. Nah, di bagian sini saya letakkan di sini. Itu. Nah, setelah kita masukkan file cat-nya ini, kita langsung membuat grid ya. Kita bisa klik grid-nya. Cuman mungkin ini referensinya bisa kita hide ya, atau enggak kita matikan bagian selection switches-nya ini. Kan di sini ada reference model, bisa kita matikan supaya tidak terklik. Yang terklik hanya grid-nya saja.
Sorry, ini kan gridnya sudah hidup ya. Nah, bagian gridnya warna apa ini? Nah, bagian gridnya bisa kita klik. Atau bisa kita hide dengan cara kita matikan. Tapi kita hidupkan sebagai acuan untuk gridnya ya. Jadi di sini saya tinggal masukkan gridnya menyesuaikan dengan ini. Jadi ada untuk arah X-nya itu ada 8.000 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 6 kali ya. Jadi 6 kali 8.000. Jangan sampai terbalik ya. 8.000 kali 6. Kalau di sini syaratnya adalah harus jumlahnya dulu baru panjangnya. Ya. Kemudian untuk yang arah Y itu 9.000 sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang arah X itu angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang arah Y itu A, B, C, D, E. Abjad A, B, C, D. Jadi membedakannya hanya spasi ya. Ini pun juga. Jadi nggak pakai koma atau titik koma, cuman pakai spasi. A, B, C, D, E. Nah, untuk arah Z-nya saya buat setinggi mungkin berapa lantai ya? 6 lantai aja ya. 6 lantai sama tab. Ini saya buat sebentar. Nanti mungkin ada sedikit lokasi rem sama semi basement atau basement ya nanti. Jadi di sini saya buat untuk basementnya di main 4.000 ya. Kemudian elevasi lantai satunya 0. Kemudian lantai atasnya, sebentar saya cek gambar dulu. Min 4.000. Oke. Jadi sebelumnya saya tambahkan min 8.000 dulu ya sebagai lokasi kedalaman apa namanya? Kedalaman file. Ini kedalaman file. Ya, 8.000. Jadi min 8.000 untuk kedalaman pel, kemudian min 4.000 untuk basement, terus ini lantai 1, kemudian nanti lantai 2, lantai 3, lantai 4, kemudian lantai 5, lantai 6, mungkin nanti saya buat sampai lantai 7 aja. 7, lantai 7. Nah, di sini misalkan ya, bisa kita buat menggunakan elevasi. Jadi kalau ini kan dia elevasi ya. Jadi 4.000, 8.000, 12.000, jadi ditambah per 4.000 kalau dari saya, biar sama 16.000, 20, 24. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lantai 8 dah, lantai 8 atap, lantai sampai lantai 7, kemudian lantai atasnya atap, 28.000 atap. Nah ini saya gunakan elevasi min 8, kemudian basement ya, basement 1, lantai 1, lantai 2, ini saya ganti aja fondasi file atau file. Jadi min 8.000 saya jadikan file, nama ini hanya penamaan aja ya, bebas. Kemudian min 4.000 basement 1, 0 lantai 1, 4.000 lantai 2,
lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, 6, terus lantai 7, habis itu lantai atap. Ini ya. Bisa kita modify. Nah, setelah itu ini untuk line extension-nya biasanya saya gunakan supaya agak panjang 2000. Terus di sini ada magnetic grid. Saya gunakan untuk magnetic grid ini saya gunakan yes ya. Nah, ini sudah. Kita lanjut habis itu ke pembuatan view-nya ya. Nah, di sini kan ada view. Nah, kemudian kita pilih long grid line. Nah, di sini nanti kita langsung bisa membuat denah sama tampak atau potongan secara otomatis ya. Kemudian tinggal create. Nah, di sini sudah terbuat untuk yang grid 1 seperti ini hasilnya. Ini grid 2 ya. Kemudian nanti ada lantai 1, basement 1 ya. Nah, di sini nanti kita akan buat fondasinya di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk view-nya itu bisa kita cek di view list. Nah, di sini kita cukup memasukkan 9 aja ya, bagian sini. Jadi kita pilih lantai, untuk sementara ini kita akan gunakan B1, 3D, saya pilih 4 totalnya, sama grid 1, terus lantai 1 ya. Nah, di sini munculnya 4. Nah, nanti kita bisa jadikan dia menjadi 4 windows seperti ini ya, untuk memudahkan. Atau enggak 2 dulu juga bisa. Nah, jadi satunya 3D ya, satunya untuk denah seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita kembali hidupkan denah fondasinya ya, karena sudah tidak buat grid lagi. Kita akan langsung pemodelan. Tapi sebelum membuat pemodelan, kita akan ketika mengikuti langkah-langkahnya. Mungkin ini secara langkah-langkah sama ya nanti ya, kurang lebih ya. Ukuran dan langkah-langkah sama, tapi secara gambar bangunan mungkin beda. Tapi secara langkah-langkah sama. Nah, ketika kita akan masuk ke materi sini, kita akan diminta membuat material katalog ya. Material katalog. Jadi saya akan mengajarkan cara membuat material katalog.